Saya meyakini bahwa pohon yang tadi kita kunjungi itu usianya udah ratusan tahun. Nah oke teman-teman, sampailah kita di salah satu pohon legenda atau pohonnya orang-orang sakti. Yang ini dinamakan dengan pohon baros. Seingat saya, dari semenjak saya kecil hingga usia menjelang 50 tahunan begini, ya itu segitu aja. Jadi kita akan langsung melihat atau mengecek lokasi dari gua yang ada di bawah pohon baros. Pohon baros ini kan disebut juga dengan pohon legenda. Di samping itu juga pohon baros katanya disebut dengan pohonnya orang-orang sakti. Iya, benar. Dulu itu Malausma itu terkenal dengan jawara-jawaranya itu. Entah itu tempatnya orang sakti atau tempat untuk meminta kekayaan. Saya meyakini iya. Nah oke teman-teman, sampailah kita di salah satu pohon legenda atau pohonnya orang-orang sakti. Yang ini dinamakan dengan pohon baros. Nah sampai saat ini adalah satu-satunya pohon yang ditemukan dan usianya sudah ratusan tahun teman-teman. Nah yang menariknya, di bawah pohon ini ada gua teman-teman. Jadi guanya itu luasnya itu hampir 2 meter lebih ya. Dan ini bisa disebut juga dengan pohonnya orang-orang sakti. Masya Allah. Nah, jadi kita akan langsung melihat atau ngecek lokasi dari gua yang ada di bawah pohon baros ya. Abang duluan bang. Udah di sini aja. Di sini aja. Bisa masuk ke dalam ya? Jangan, takut ada ular. Ini kita gambarkan sekilas ya, bahwa ini, mohon maaf kalau saya harus menjelaskan bahwa ini adalah salah satu pohon langka mungkin skala nasional ya di Indonesia. Kebetulan alhamdulillah bahwa pohon ini ada di desa kami, di desa Malausma, yang justru kami berkesimpulan bisa jadi pohon ini sudah ratusan tahun. Karena seingat saya, pohon ini sebegini adanya. Tidak membesar, tidak mengecil, tapi berpuluh-puluh tahun hanya sebatas ini gitu. Saya juga sebagai penduduk Malausma agak sedikit aneh gitu. Bukannya tidak tumbuh atau gimana, bukannya tidak subur, tapi pohon ini dari seingat saya lahir sampai sebesar ini cuman sebatas ini. Nah kalau ini untuk guanya ukuran berapa meter bang? Ini kira-kira luasnya itu sekitar 5 meter ada. Oh. 5 meter ada, cuman agak panjang. Karena di bawah pohonnya ada saluran air. Oh. Kebetulan lokasi ini ada di persilangan perbatasan wilayah timur, sudah ke bawah ke desa Banyusari, dan dari aliran kali ke sini itu sudah wilayah desa kami, desa Malausma. Nah itu tadi yang disebutkan Bapak katanya goa di dalam pohon, itu di mana? Ini, apakah ini? Ini yang namanya gua ini. Oh Kebetulan, ini. Kebetulan kita nggak berani juga ya, takut ada ular. Cuman kalau musim hujan ya begini situasinya. Kalau musim kering, musim kemarau ini agak sedikit enak untuk ditempati ya. Oh berarti ini gua apa ini? Ini Pak? gua sebenarnya, ini gua. Kedalamannya berapa meter? Coba lihat di ke dalamnya. Sekitar 7 meter ada sih. Nah 7 meter ada. gelap sekali teman-teman tuh. Berarti ini termasuknya ini pohon, masih pohonnya. Ini pohon. Ini pohon. Oh ke atas, Ini ke atasnya pohonnya. Ini akar. Dan di dalam itu pohonnya itu berlubang ke atas. Oh. Sayangnya kita nggak berani masuk karena ini terlalu sore dan Di dalam pohon ini berlubang ke atas ke sana. berlubang ke atas. Berarti kita bisa masuk ke sana. Sebetulnya bisa masuk, bisa masuk. Inilah yang dinamakan pohon legenda di wilayah kami di desa Malausma. Bahkan mungkin kecamatan Malausma hanya ada satu pohon semacam begini, yaitu di desa kami di desa Malausma. Bisa disebut juga dengan pohon keramat. Pohon keramat, karena memang kami di sini mengkeramatkan juga sih. Berarti pohonnya orang-orang sakti bisa. Pohonnya orang sakti bisa. Tapi terkhususnya untuk Bapak sendiri sebagai masyarakat Malausma dan dekat sekali rumahnya dengan area pohon ini, sering melihat apa gitu Pak di sini Pak? Ya mungkin untuk lebih jelas jangan di sini bang. Nanti kita ngobrolnya di agak sana aja terbuka. berarti. Aja di sini. Sore ya dah. Khawatir juga sih. Iya. Kalau lama-lama di sini khawatir juga. Kita bukan ahlinya juga sih untuk Oke, menempati ruang-ruang tertentu. Cuman sekilas gambaran, ini adalah pohon terunik. Hanya ada satu pohon di Malausma, atau mungkin di desa lain nggak ada. Hanya ada di desa Malausma. Oke. Berarti hanya ada satu. Hanya ada satu, Hanya ada namanya satu. pohon baros. Wow, masya Allah.
Jadi kalau musim kemarau berarti kita bisa masuk ke sana. Sebetulnya kalau musim kemarau bisa masuk ke sana. Nah, teman-teman, Orang-orang di sini menyebutnya ini juga disebut dengan pohonnya orang-orang sakti karena pohon ini menurut keterangan warga tidak membesar atau tidak mengkecil. Dan yang paling uniknya ini di bawahnya ini ada gua teman-teman. Kalaupun ini kita masih siang, ini kita bisa bersihin dulu ya. Cuman kata tadi ada yang ngantar karena takutnya ada ular, jadi kita tidak dibolehkan masuk. Nah ini untuk lokasi gua teman-teman, lihat ya. Tuh, masya Allah. Tuh ini ke dalamnya lebih besar lagi, lebarnya 2 meter lebih kayaknya. Untuk ke atasnya seperti ini teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung bincang-bincang bersama narasumber. Nah, oke teman-teman, mungkin kita lanjut perbincangan yang tadi ya, yang sempat terpotong dikarenakan tadi cuaca gerimis dan jam 5 sore juga. Kalau jam 5 sore kan menurut pakar spiritual itu makhluk astral itu pasti keluar dan memang waktunya sudah keluar. Dan mungkin kita lanjutkan perbincangan di dalam rumah ya, dikarenakan di luar itu hujan. Mungkin kita mau melanjutkan tadi di pohon, bisa disebut juga dengan pohon kekayaan ya, yang karena yang dimana di bawahnya itu terdapatlah sebuah gua ya, sebuah gua yang dimana gua tersebut itu mengarahkan ke langit. Nah itu yang saya penasaran juga, sebetulnya gua tersebut itu gua kekayaan atau bagaimana Pak? Mungkin boleh dijelaskan sama Bapak seperti apa? Dari awal dulu. Dari awalnya. Oke, kini saya mencoba menggambarkan, mendeskripsikan, karena mungkin kita berbicara juga dibatasi dengan usia, dibatasi dengan pengalaman dan sebagainya. Jadi mohon maaf bila apa yang saya sampaikan mungkin tidak utuh, karena sesuai dengan kekinian ya kita tidak bisa menjelaskan cerita-cerita dulu secara implisit ya. Tapi boleh kami gambarkan di sini bahwa yang namanya pohon baros itu saya meyakini bahwa pohon itu sementara ini saya menyimpulkan hanya ada satu di wilayah kami, yaitu di desa Malausma. Coba aja gitu kan, dibandingkan atau dicari sumber-sumber lain, barangkali pohon itu ada di wilayah lain. Saya meyakini nggak ada, hanya ada di wilayah kami, yaitu di desa Malausma. Kebetulan tempat itu berada di bersebelahan dengan perbatasan desa Banyusari. Nah, yang tadi setelah kita dari lokasi yang ada pohon barosnya itu masuk ke wilayah administrasi desa Malausma. Sekilas kita gambarkan, konon entah itu di dekade atau di fase tahun yang mana gitu, karena mungkin yang namanya keagamaan belum sebaik ini mungkin dulu, masih mempercayai hal-hal mitos dan sebagainya. Mungkin dulu di sana itu banyak yang namanya sesaji atau banyak yang mengkultuskan dan sebagainya. Seiring dengan modernisasi zaman, akhirnya itu terkikis dan sampai sekarang sudah tidak nampak lagi yang namanya sesajen di sana. Kalau dulu itu memang banyak katanya. Kalau dulu banyak. Nah itu maksud dan tujuan mereka ngasih sesajen itu untuk apa Pak? Atau menyajikan untuk detemit-detemit yang ada di situ? Apakah untuk karuhun-karuhun? Maksud dan tujuannya gitu? Sesuai keyakinan masa itu mungkin. Sesuai keyakinan masa itu, para leluhur kita mungkin beranggapan bahwa yang namanya pohon besar atau lembah-lembah sunyi, mungkin mereka berkesimpulan bahwa roh-roh halus itu ada di tempat-tempat seperti itu. Dan kita juga sebetulnya tidak menafikan, karena Tuhan itu menciptakan itu bukan hanya kita kan, ada juga makhluk-makhluk lain yang mungkin saja gitu kan ada yang tinggal di sana. Cuman bedanya kalau dulu mungkin beranggapan sepuh-sepuh kita dulu ya mungkin untuk menunaikan hajat mereka ya paling enak mungkin tirakat di sana atau sekadar memberikan persembahan di sana. Beda dengan sekarang kan hal-hal gaib itu kan sudah tidak terlalu diulik kan gitu. Sehingga dengan adanya pemahaman kekinian itu ya tempat
yang kita singgahi tadi ya akhirnya sepi gitu. Tapi mohon maaf ya, saya meyakini bahwa pohon yang tadi kita kunjungi itu usianya udah ratusan tahun. Wow. Udah ratusan tahun. Seingat saya, dari semenjak saya kecil hingga usia menjelang 50 tahunan begini, ya itu segitu aja. Nggak tumbuh besar, nggak kecil, nggak kering, nggak apa, ya begitu aja kan gitu. Hanya kebetulan tadi kita ke sana karena memang momennya momen musim penghujan ya, musim penghujan. Jadi pintu masuk goanya itu agak tertutupi oleh ilalang-ilalang. Beda kalau musim kemarau itu biasanya kan enak gitu. Bahkan banyak masyarakat, apalagi yang punya ladang atau kebun di sekitar sana itu makan-makan kan itu. Sebetulnya enak daerah sana itu gitu. Hanya kebetulan kita berkunjung di momen yang kurang tepat kan gitu ya, kurang tepat situasi dan kondisinya musim hujan, apalagi kita ini di daerah pegunungan ada kabut-kabutnya sehingga mungkin gambaran atau fakta di lapangan ya seperti itu. Tapi saya izin menggambarkan itulah pohon legenda yang sudah berusia ratusan tahun yang alhamdulillah Tuhan mentakdirkan ada di wilayah kami. Nah, mungkin segini Pak, ini kan yang santer dikabarkan bahwa pohon baros ini kan disebut juga dengan pohon legenda. Di samping itu juga pohon baros katanya disebut dengan pohonnya orang-orang sakti. Entah itu untuk meminta ilmu sesuatu, kekayaan, atau misalnya meminta hajat. Nah, di sini mungkin Bapak bisa menjelaskan sebetulnya orang kebanyakan itu kesan itu meminta apa sih gitu. Apakah itu pohon yang disebut dengan multifungsi atau misalnya multi hajat gitu. Iya, benar. Walaupun kita tidak hidup di zaman itu. Kita hidup di zaman sekarang, di zaman modern ya, yang tidak terlalu kental dengan nuansa-nuansa begitu. Tapi boleh saya atau kita yakin, mohon maaf nih saya menjelaskan, dulu itu Malausma itu terkenal dengan jawara-jawaranya itu. Dengan jawara-jawaranya, coba ditanya aja ke desa yang lain, misalkan kalau ada orang Malausma, ada pertandingan misalkan, entah itu sepak bola atau itu dulu itu namanya pencak silat kalau nggak salah, ujungan. Kalau bahasa orang tua itu ujungan. Ujungan itu kaki ya betis ditelanjangi, kemudian itu dikasih semacam cemeti, pecut, di apa itu di semacam gesper lah kan gitu. Itu rata-rata katanya orang Malausma itu tangguh. Jadi tidak terlihat apa-apa itu di betis itu. Dan biasanya kalau mau mulai pertandingan itu biasanya mereka itu ya sesuatu dulu di sana. Saya mohon maaf nggak bisa menyebutkan semacam ritual ya, takut menyalahi itu. Tapi biasanya mereka itu mengkeramatkan tempat-tempat itu. Makanya dengan adanya kisah-kisah seperti itu, kita masyarakat nggak berani mengganggu. Jangankan menebang, rantingnya jatuh aja kita nggak berani ngambil, ya biarkan aja lapuk dengan sendirinya kan gitu. Jadi ya nyaris bahwa pohon itu tidak terjamah oleh tangan kita, tangan manusia. Kalaupun ada ranting jatuh ya mungkin itu karena faktor alam ya, angin atau lapuk atau sebagainya. Tapi kalau tangan manusia meyakini tidak ada kan itu. Bukan berarti kita secara implisit mengatur dengan aturan perdes atau undang-undang dan sebagainya untuk dilarang menebang, bukan. Itu hanya kearifan lokal saja, menghargai, kita sebagai masyarakat menghargai bahwa ini pohon yang langka, yang tumbuh di desa kami, paling tidak kan kita harus merumat. Yang namanya merumat itu melestarikan. Jadi akhirnya kita tidak berani mengganggu. Jadi dibiarkan pohon itu tumbuh apa adanya. Dan itu di bawah itu ada aliran air. Ada aliran air kan gitu. Sayang kita tadi tidak bisa melihat secara utuh. Karena suasananya ya sedikit mencekam juga sebetulnya. Saya juga agak merinding juga dari itu. Agak merinding. Kita harus percaya ya, selain kita hidup, mungkin juga ada makhluk lain yang hidup, jadi takut terganggu karena kita bukan ahlinya untuk ada berlama-lama di tempat itu gitu. Tapi kalau menyangkut pertanyaan yang tadi, entah itu tempatnya orang sakti atau tempat untuk meminta kekayaan, saya meyakini ya. Walaupun bukan membenarkan ya, meyakini tempat itu dulunya iya. Karena konon di cerita orang tua kita dulu di sana itu dulu tuh banyak sesaji, banyak apalah persembahan. Kalau kita analogikan, apalagi kalau bukan tujuannya untuk hal-hal yang tadi ditanyakan, gitu. Nah kalau gini Pak,
mungkin kalau misalkan kalau orang-orang tua dulu suka cerita turun temurun. Nah kalau untuk sosok penghuninya di sana barangkali bapak tahu itu apakah berbentuk genderuwo atau hal-hal lain? Benar itu ada. Ini ada menarik nih. Ada Alkisah sajalah. Alkisah. Karena secara mata telanjang juga saya belum pernah melihat, tapi saya meyakini bahwa cerita itu benar adanya. Dulu itu katanya ada yang terbang tuh dari cabang pohon itu, ada yang terbang semacam gerombolan burung lah gitu, burung-burung kecil, semacam burung pipit kalau di daerah kita mungkin ya, burung di sawah itu. Tapi jumlah itu bergelombol besar gitu. Keliling timur, utara, barat, selatan itu kan di wilayah kita ini gitu. Itu ceritanya itu. Sehingga orang merasa aneh dengan kejadian itu gitu. Banyak penampakan dulu yang timbul dari wilayah sekitar itu gitu. Pada masanya mungkin ya, kalau sekarang saya nggak melihat lagi sih kayak gitu. Entah mungkin ada pergeseran zaman atau pergeseran keyakinan. Tapi dulu itu banyak diceritakan mitos-mitos seperti itu, banyak kejadian. Gitu. Makanya sempat sih dulu para orang tua kita di sini kalau ada anak misalkan nggak mau ngaji nih, kalau misalkan lepas maghrib tapi anak masih berkeliaran di luar atau anak nggak mau ngaji, rata-rata orang tuanya ngaji kamu atau masuk kamu ke rumah, nanti kamu dibawa ke pohon baros. Itu kan cerita orang tua yang turun temurun kan gitu. Jadi kayak begitu. Jadi kalau untuk penghuninya mungkin yang bapak ceritakan sekelompok burung. Cuman kalau identiknya kalau yang kita yakini itu biasanya kalau tempat-tempat seperti itu ada sosok iprit ya biasanya. Apakah ada nggak selentingan misalkan di situ? Ada. Cuman ya mohon maaf saya nggak mau melihat juga sih. Selentingan ada gitu kan. Ada yang semacam kemunculan dengan wajahnya yang menyeramkan itu ada. Saya yakin gitu kan, walaupun kita jangan terlalu cenderung persepsinya ke sana, tapi saya meyakini di tempat seperti itu ya mungkin saja ada kan. Mungkin saja ada gitu. Jangankan di tempat-tempat yang seperti itu yang tadi kita jumpa, ya di tempat-tempat kita berhadapan ini kalau kita punya keilmuan untuk melihat dengan indera keenam itu ya mungkin ada juga gitu. Apalagi di tempat seperti itu dan konon bahwa tempat itu memang yang termasuk dikeramatkan di sini di Malausma. Perlu disampaikan, kebetulan saya juga kerja di pemerintahan, jadi desa di Malausma, kita juga banyak menyadur berbagai macam literasi ini di buku-buku atau di cerita-cerita orang tua dulu, bahwa tempat itu ya yang termasuk disakralkan gitu ya, bukan disucikan, disakralkan artinya kita menjaga, melestarikan keadaan alam sekitar tempat itu gitu. Tadi saya bilang tidak yang berani ngambil ranting, tidak yang berani ngambil mengganggu apalagi menambang, nggak ada ya, dibiarkan saja apanya. Bahkan di sebelah atasnya itu ada makam keramat juga. Makam keramat yang namanya itu Allah Magfilahu ya, Eyang Kartabraja yang konon cerita itu adalah Eyang Kartabraja itu adalah leluhurnya desa Malausma. Adanya desa Malausma itu ya berawal dari Alkisah Eyang Kartabraja itu. Termasuk mohon maaf nih saya jelaskan, Malausma juga cuma ada satu coba. Kalau yang namanya dusun misalkan desa Mekaraharja atau desa apa itu banyak. Coba saja lihat di Google apa. Desa Malausma itu cuma satu. Ya ini unik kan, Malausma. Bukan Malaysia ya, Malausma unik kan berarti. Hanya ada satu nih desa Malausma. Jadi desanya unik, Malausma, pohonnya juga unik. Ya mohon maaf kalau kami harus merasa bangga dengan kesejarahan desa kami ya. Kebetulan saya di desa itu sebagai kasih pelayanan yang tupoksinya ya salah satunya ya melestarikan situs-situs bersejarah di desa kan itu. Nah mungkin saya sedikit nyinggung gini Pak. Tadi kan kata Bapak kalau yang namanya disebut dengan pohonnya orang-orang sakti agak nyambung juga ya. Dan di sini juga banyak katanya jawara sampai sekarang juga. Entah itu inteleknya atau misalnya kesaktiannya dari zaman dulu.
Nah, kalau untuk menyangkut kekayaan, ada gak orang yang pernah berhasil tirakat di sana atau tapa di sana? Dan kalau dari segi tempatnya juga di situ ada guha, mungkin di situ tempat tirakat. Yang berhasil sampai sekarang atau terdengar kabar bahwa dia tuh habis tirakat dari sana kaya raya misalkan. Secara implisit belum pernah saya mendengar atau saya tidak berani menunjukkan. Tapi cerita dulu itu ada benar katanya. Ada benar katanya. Karena mungkin dulu belum ada bank ya. Iya benar. Karena mungkin dulu belum ada kantor bank tempat keuangan. Mintanya ke sana. Jadi mintanya ke sana ya. Mungkin karena tirakatnya berhasil, apalagi mungkin apa itu namanya syarat-syaratnya terpenuhi, ya mungkin saja dikabulkan itu. Faktanya dulu katanya ada sih. Kalau sekarang ya biasa-biasa aja lah kan itu. Kalau misalkan kan yang namanya tempat keramat biasa suka ada kuncennya. Mm-mm. Kalau dulu ada, kalau sekarang ada nggak? Ada. Oh, sekarang juga masih ada. Sekarang masih ada, cuman sekarang lebih kepada makamnya itu. Oh, yang di atas. Lebih ke yang makamnya, yang di atasnya. Tidak ke tempat yang tadi itu, tapi lebih kepada pemeliharaan makam, apalagi itu sudah diambil alih oleh desa juga sih pengelolaannya kan. Jadi desa membuat SK menunjuk orang untuk menjaga makam itu, yang makam keramat itu, yang Kartabraja itu. Tidak khusus untuk tempat yang tadi kita singgah itu. Nah, Pak, ini kalau gambaran dari pohon itu seperti apa di dalamnya sih, Pak? Yang tadi Bapak jelaskan kan katanya ada lubang ke atas. Benar. Langit katanya. Oke, terima kasih. Saya mungkin belum lengkap mendeskripsikan. Ya, dulu waktu saya kecil suka main juga di sana sebetulnya. Karena itu memang kebetulan indah untuk bermain sebetulnya kan itu. Bukan konon, ini bukan cerita orang, tapi saya mengalami. Ternyata gitu, ketika kita masuk ke goa dan kita menengadahkan muka ke atas, ternyata itu berlubang. Berlubang kalau ukuran badan kita ya masuk. Bisa merangkak ke sana sehingga kita bisa eksis nanti di cabang di atas gitu. Itu berarti bolong sampai ke atas pucuknya. Iya, jadi maksudnya gini, jadi itu pohon itu besar. Pohon itu besar, cuman kayunya itu sedikit nggak ada, jadi itu kulit, semacam kulit ya, kulit pohon gitu, kulit pohon semacam bedug lah, bedug itu kan besar, tapi tengahnya itu kan bolong. Nah ini pohon barus itu begitu bentuknya, besar, lingkarnya besar, diameternya besar, tapi kita bisa merangkak di tengah itu karena memang bolong. Ada cabang di atas, jadi dulu waktu kita kecil main itu ya gitu, naik di sana, tiba-tiba Di pucuk. apa itu di atas tuh di dahan gitu kan, main-main di sana kan itu. Karena mungkin saya jelaskan tadi seiring dengan perkembangan zaman, juga anak juga sekarang jarang bermain di sana karena banyak teralihkan dengan bentuk-bentuk permainan yang lain kan gitu. Jadi ya akhirnya tempat itu seperti itu gitu. Nggak ramai lagi dikunjungi orang, nggak ramai lagi dipakai tempat-tempat spiritual, kan mungkin pemahamannya sudah berbeda. Kalau dulu itu iya ramai. Nah, kalau gini Pak, ini kan pohon baros ini bisa disebut dengan pohon legenda. Kita belum luas tentang legenda itu. Apakah itu legenda hanya disangkut pautkan dengan desa Malausma ini? Apakah ada legenda yang lain misalkan? Kenapa nggak dibibitkan, misalkan diperbanyak itu, kalau itu benar-benar legenda kan, kalau misalkan itu tumbang nggak ada lagi berarti legendanya. Kalau yang namanya unik legenda ya cukup begitu sebetulnya. Tidak berniat untuk dikembangbiakan atau mencari bibit lain, atau kalau gitu nggak unik lagi nanti. karena banyak persamaannya. Maksudnya ini kan kata Bapak kan pohon legenda. Maksud legenda di sini apakah legenda terlahirnya desa ini, apakah ada legenda yang lain nggak yang lebih wow gitu misalkan? Legendanya itu adalah mitos. Dimitoskan bahwa itu pohon sakti. Dimitoskan bahwa tempat itu adalah tempat dulu berkumpulnya orang-orang sakti. Kemudian berada di sekitaran makam keramat. Kemudian dulu itu banyak orang yang tidak berani mengganggu. Saya nggak bisa menyebut pemujaan ya, terlalu ekstrim ya. Tapi mungkin berdasarkan keyakinan, berdasarkan pengaruh waktu itu, masa itu, orang-orang tua kita dulu ya, misalkan nih kalau mau menanam padi, kalau mulai memusim memusim menjelang panen dan sebagainya, konon katanya suka berkumpulnya tuh di sana.
dengan membawa saji-sajian lah kan itu. Telur atau beras atau apa kan gitu. Makanya sekitar tahun, kalau nggak salah ini sekitar tahun 90 itu masih berlaku. Nggak dulu-dulu amat sebetulnya. Sekitar tahun 90, 95 ke sini masih ada itu. Saya sering melihat ada semacam bakul apa ya, ada di sana bekas. Artinya kan berarti kan itu cerita itu nggak dulu-dulu amat sih sebetulnya. Cuman karena mungkin dengan pergeseran modernisasi, jadi orang akhirnya mengabaikan kan itu, mengabaikan. Kalau tadi seperti saya jelaskan, kenapa dulu ketika orang butuh uang di sana, ya mungkin dulu nggak ada kantor bank gitu. Nggak ada kantor bank, nggak ada apa ya. Kalau orang ya mungkin meminta sesuatu ya di tempat-tempat seperti itu. Kalau sekarang nggak ramai kan di kantor bank gitu, ramai orang ngantri gitu kan. Kalau dulu mungkin ngantrinya di sana kan, karena diyakini bisa memberikan efek sugesti lain lah mungkin gitu. Nah itu untuk saat ini yang Bapak ketahui, itu pernah melihat nggak gerak-gerik orang yang melakukan ritual, simpan sesajen saat-saat ini itu Pak? Karena kan yang saya lihat itu kalau tempat-tempat seperti itu tempat bisa dibilang tempat sakral. Pasti makhluk-makhluk yang aneh, nyeleneh seperti itu pasti menempati tempat-tempat yang seperti itu, dan pasti kalau ada yang nyimpan sesajen ritual tersebut mungkin langsung di kabul sama dedemit-dedemit yang nyeleneh tadi. Yang mungkin pernah dengar gitu. Nggak sampai ke arah sana sih Mas ya. Nggak sampai ke arah sana. Saya harus jujur di sini, secara kasat mata saya belum pernah melihat orang itu gerak-gerak di sana, nggak. Cuman sekitar di tahun 95 ke sanalah saya pernah melihat ada bakul di sana. Dibilang banyak sih enggak sih. Ada bakulan itu semacam tampah atau apa gitu kan. Ada kendi kecil di sana, terus ada cangkang-cangkang telur itu kan. Entah apa itu bekas apa maksudnya gitu. Apalagi kalau bukan tujuannya itu. Gitu kan. Tapi orangnya saya nggak lihat. Tapi tapaknya, ada, gitu. Petilasannya tuh ada. Itu bukan dari orang lain. Saya melihat sekitar tahun 95 itu. Kenapa saya tahu? Karena waktu itu memang tempat itu nggak terlalu asing untuk dikunjungi gitu. Enak untuk dipakai, untuk dikunjungi maksudnya. Saya tadi ceritakan ketika kita masuk ke goa, kemudian kita ingin bermain-main di atas dahan itu, kan kita bisa main merangkak ke atas itu lewat lorong itu kan gitu. Nah makanya di sela-sela ruangan gua itu ya itu ada semacam nampan atau apa yang berisi sesaji-saji itu. Banyak kita suka jahil juga sih, suka dimakanin juga itu misalkan itu apa bawaan-bawaannya itu kan gitu. Nah seperti itu gitu. Jadi pertanyaannya apakah itu tempat yang dikeramatkan? Iya. Bukan disucikan ya, dikeramatkan iya. Kemudian bahwa itu tempat dulu dipakai orang-orang itu untuk berkumpul atau semacam ritual, iya. Mungkin pertanyaan terakhir Pak. Ini kan tadi kata Bapak disinggung rantingnya aja jatuh nggak diambil. Bagaimana kalau misalkan ada seseorang yang berani ngambil sampai dibawa ke rumah atau mungkin dijadikan kayu bakar? Itu nggak berani Mas. Efeknya seperti apa? Nggak berani, takut kita ini perut kembung nanti. Ya, jangan hati-hati itu, jangan sembarangan juga pungut-pungut ranting di sana. Tapi kan itu kalau yang tahu, kalau orang awam seperti kita orang perantauan gitu. Nggak sengaja dibawa ke rumah gitu. Ya jangan main-main lah. Lewat channel ini saya mengimbau lah siapapun saudara-saudara yang mau berniat berkunjung ke daerah kami, kemudian ingin singgah di tempat yang kita kunjungi tadi, ya jangan sekali-kali celamitan lah. Cukup tahu diri saja, cukup mawas diri aja. Kami juga yang penduduk asli tidak berani, apalagi yang pendatang maksud kami kan gitu. Takutnya bukan kita mengkultuskan, takutnya ada apa-apa. Toh kami juga itu tidak berani, jadi biarkan saja begini atau begitu apa adanya. Jangankan memotong, menggergaji, apalagi menembang, ya biarkan saja begitu tumbuhnya kan gitu. Kecuali faktor alam mungkin ya, roboh atau apa tumbang atau gimana ya itu kan alam bukan kita. Tapi kami dari pemerintah, dari desa nih, dari pemerintahan di Desa Malusma ya, walaupun tidak eksplisit membuat aturan secara perdes atau apa,
ya otomatis masyarakat juga udah paham ya tidak berani mengganggu di sana. Biarkan apa aja, meyakini itu adalah tempat yang sakral itu. Ada kearifan lokal nih, ada kearifan lokal yang kita jalankan untuk tidak sembarang mengganggu, ya biarkan apa adanya kan gitu. Oke, terima kasih Bapak. Ini penjabarannya cukup lumayan luar biasa. Dan di video ini kita juga jadi tahu ya bahwasanya ada pohon baros yang mungkin sangat langka sekali dan satu-satunya ada di sini. Barangkali ada ya kata-kata terakhir yang mau disampaikan Pak? Boleh ini, kalau misalkan nih untuk para orang-orang yang menggemari nih, yang menyukai dunia permisisan, nanti ada apa juru kuncinya, kita bisa dihubungi untuk mengantar di sana, menemani di sana. Boleh. Saya yakin bahwa itu adalah tempat yang bisa dipakai untuk meditasi lah. Itu tempat yang bisa dipakai meditasi. Suasana hening, nyaman, asal adrenalinnya yang kuat aja gitu. Takutnya tadi dari belakang saya juga tadi merinding di sana. Merinding ada yang gerak-gerak, takut juga sih itu. Kita berkunjung momennya kurang pas, terlalu sore sebetulnya itu. Apalagi di bawah kan wah ular besar banget tadi. Iya Mas, kan maksudnya kan gitu. Saya juga tadi sedikitnya kalau nggak menghargai mas-mas nih, saya juga enggan sebetulnya karena itu berkunjungnya kurang tepat waktu. Ini udah terlalu sore. Mau lari duluan gitu. Kalau orang tua bilang dulu itu apa ya? Bukannya kalau kita masih berkeliaran di suasana yang belum tepat, yang tidak tepat itu ya resikonya tinggi. Makanya tadi juga. Tapi saya hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya menghormati tamu saja, menghormati tamu yang berkunjung ke desa kami. Kebetulan kami adalah pemerintah desa. Tidak salahnya juga sih memandu, menunjukkan, dan sedikit menjelaskan tentang situasi atau gambaran di sana seperti itu. Daripada nanti banyak masukan dari sana-sini yang tidak bertanggung jawab, ya lebih baik kita yang menjelaskan kan gitu. Kesimpulannya, tempat itu adalah tempat sakral yang dikeramatkan oleh wilayah kami di masyarakat Malausma. Jangankan untuk merelokasi, merenovasi, menyuil aja kita nggak berani gitu kan. Jadi tanpa dilarang pun oleh pemerintah, tanpa diatur pun oleh pemerintah, masyarakat sudah paham itu, sudah menyadari itu, dan itu bagian dari kearifan lokal desa kami. Makanya itu alam itu lestari. Kalaupun kita lihat itu ada sedimen-sedimen di kali itu ya, di bawahnya itu kan bukan tangan manusia, itu alam saja, alam gitu kan. Ada sedikit longsoran masuk, itu bukan dari jamahan tangan-tangan kita. Kita nggak berani di sana tuh. Gitu. Oke Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Amin. Ambil baiknya, buang buruknya, dan kita tekankan di Amin. sini kita bukan mengajak teman-teman untuk ikut ritual atau mengunjungi tempat-tempat keramat. Jadi cukup tahu aja dan cukup menjadi pengetahuan saja. Nah, mudah-mudahan Bapaknya selalu sehat ya Pak ya. Amin, amin. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.